Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, jadi saya ngerekam video ini pada sore hari ya. Saya ingin sedikit berbagi ya dengan teman-teman semua tentang satu hal yang mungkin ini menarik untuk teman-teman ketahui. Walaupun bisa juga tidak terlalu penting ya buat kehidupan teman-teman, tapi paling tidak teman-teman nanti bisa mengambil pelajaran dari beberapa atau satu hal yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Tentang apa itu? Tentang financial literasi ya. Tentang kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Jadi saya termasuk orang yang alhamdulillah merasa beruntung banget karena saya bisa belajar tentang cara untuk mengelola keuangan. Karena memang saya pribadi ya, dan mungkin teman-teman juga mengalami hal yang serupa, bahwa soal mengelola uang ini memang kita tidak diajarkan ya di dalam kehidupan, baik itu ketika kita tinggal bersama orang terdekat kita, orang tua kita, ataupun di lingkungan pendidikan selama jenjang kita bersekolah, baik itu semasa SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Saya merasakan betul bahwa kebodohan saya ketika saya memegang uang itu benar-benar terjadi ya, karena ketidaktahuan tadi. Jadi ketika lulus kuliah kemudian saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Saya bekerja, profesi saya sebagai seorang perawat. Awal ketika saya mendapatkan gaji pertama kali ketika bekerja gitu ya, selama 1 bulan, kemudian kita dapat gaji bulanan. Untuk awal-awal itu memang menyenangkan ya, menyenangkan dalam arti, oh begini toh rasanya ketika kita bekerja kemudian kita dapat gaji gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, karena kebodohan tadi, entah kenapa kemudian ya uang itu kemudian menguap aja gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya saya menggunakan uang itu bukan untuk sesuatu hal yang neko-neko ya, untuk misalnya kalau di kota besar untuk nge-cafe, untuk jalan-jalan kemana, atau hal-hal yang berbau maksiat, misalnya untuk beli alkohol, dugem dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Ya paling cuman sekedar ya, bahkan mungkin nggak apa ya, nggak, bukan sesuatu hal yang waktu itu saya anggap salah, ya biasa aja gitu. Saya mengeluarkan uang ya untuk apa, kehidupan sehari-hari, awal-awalnya juga untuk membantu orang tua, kemudian juga untuk berinfak seperti biasa, untuk wirawiri, transportasi dan lain sebagainya gitu ya. Sampai itu berjalan bertahun-tahun ya. Saya nggak ngeh dengan soal pengelolaan keuangan. Tentang finansial literasi ini saya nggak begitu apa ya, bukan nggak begitu ya, tapi memang benar-benar buta ya, karena nggak diajari gitu. Sampai akhirnya kemudian saya menikah, eh, menikah ya, ya berjalan terus ya ketidaktahuan saya dalam mengelola uang. Kemudian ada pada satu titik ketika saya punya anak, kemudian otomatis kan kebutuhan kita akan bertambah ya. Sebagai seorang laki-laki tentu ada kebutuhan untuk menafkahi keluarga, anak dan istri. Kemudian di satu sisi ada hal-hal yang sifatnya sosial yang perlu kita pikirkan juga, semisal tentang iuran RT RW, kemudian apa namanya, hal-hal lainnya ya, memberi dan sebagainya. Sampai ada pada satu titik teman-teman, ketika anak saya itu mau masuk ke sekolah dasar, masuk SD. Ternyata uang pangkal kemudian awal untuk masuk itu adalah sekali gaji saya waktu itu.
Nah, sehingga pada saat itu kemudian saya istilahnya tersentak gitu ya. Saya mulai berpikir, oh kalau begini caranya berarti ini ada sesuatu hal yang salah dalam saya mengelola keuangan. Ya, sejak itu ya. Kemudian saya berpikir, tapi di mana letaknya? Letak kesalahan itu di mana gitu ya. Sampai akhirnya kemudian waktu berjalan, kemudian saya baca, mencari banyak buku, menonton berbagai video, bahkan eh, berkunjung ke teman-teman saya, beberapa teman yang mereka punya banyak buku ya. Saya datang ke sana sampai akhirnya saya tahu ternyata selama ini apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan uang itu dalam konteks literasi keuangan, financial planning itu bukan sesuatu hal yang tepat. Jadi kalau kita belajar tentang cash flow ya, arus kas keuangan seseorang, maka saya itu kalau dapat income, cepat itu pula income itu keluar dari kantong gitu ya, tanpa kemudian berpikir tentang misalnya dana pendidikan anak, kemudian berpikir tentang eh, hal-hal lain ya, seperti bagaimana kita mau berangkat haji ya, umroh dan lain sebagainya, tidak terpikirkan. Dipikirnya itu sambil, kalaupun kepikiran ya akan sudah ada gaji bulanan, ngapain juga dipikirkan soal-soal itu. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi semenjak saat itu akhirnya kemudian saya belajar tentang financial planning, tentang literasi keuangan. Bahkan saya bertanya-tanya ya, pada satu titik bertanya, bagaimana seseorang di orang itu bisa menjadi kaya, tetapi di sisi lain juga ada orang miskin. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengatakan kalau itu kan sudah takdir ya, kaya miskin itu sudah takdir. Iya, memang sudah ditentukan oleh Allah itu ya, seseorang itu menjadi kaya atau miskin. Yang menjadi pokok persoalan saya adalah eh, dalam jangkauan aktivitas perilaku apa aja gitu ya. Orang kaya itu melakukan apa aja dibandingkan dengan orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf ya, disebut miskin begitu ya. Nah, sampai saya membaca banyak buku dan saya pada satu kesimpulan bahwa kondisi keuangan itu memang bisa kita pelajari dalam wilayah yang kita kuasai, dan kalau kita belajar soal itu tentang mengatur keuangan, insya Allah kalau itu kita kesulitan ya dalam mengatur uang sebelumnya, sebelum kita belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berikutnya, kita akan menjadi lebih mudah dalam mengelola keuangan. Kehidupan kita akan menjadi lebih mudah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi titik poin awal saya belajar tentang bagaimana cara mengelola uang gitu. Dan saya juga banyak belajar ya pada teman-teman saya yang lain, atau selentingan-selentingan tentang bagaimana sih cara mengelola uang gitu ya. Nah, teman-teman saya di tempat saya bekerja itu kan semuanya karyawan ya, kerja kantoran, ASN ya, PNS. Itu ada stereotip kalau ASN atau PNS atau pegawai itu setiap dapat SK, maka SK-nya akan disekolahkan alias berhutang kepada bank gitu ya. eh ini menjadi bermasalah. Mengapa? Karena bagi seorang muslim tentu kita harus berusaha agar tidak masuk kepada jebakan ribawi gitu ya. Nah, itu di satu sisi ya. Sisi yang lain ternyata ya memang itu yang terjadi. Hampir 99% lah kalau bisa saya katakan bahwa yang namanya PNS itu kalau nggak dia berutang ke bank itu bukan PNS gitu ya. Ya walaupun ada sedikit di antara ASN itu termasuk saya gitu ya, yang sama sekali nggak berutang di bank ya. Nah, apa yang saya pelajari di proses finansial literasi itu, dalam financial planning itu, eh, poin pentingnya ada, teman-teman bisa baca salah satu buku yang menurut saya ini, buku ini teman-teman bisa jadikan sebagai pintu masuk awal untuk belajar literasi keuangan. Buku ini ditulis oleh penulis Amerika namanya Robert T. Kiyosaki.
judulnya Rich Dad Poor Dad. Apa yang diajarkan ayah kaya kepada anaknya dan tidak diajarkan oleh ayah miskin kepada anaknya. Serial bukunya ada banyak. Pertama dia menulis Rich Dad Poor Dad, kemudian ada Cash Flow Quadrant, ada Rich Dad Smart Kid, kemudian ada Rich Dad Guide to Investing, kemudian ada banyak banget, ada 10 ya. Saya sudah baca semuanya alhamdulillah. Dan itu memang bisa merubah kondisi keuangan, tapi perlu dicatat ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba berubah dalam 1 2 hari 3 hari gitu ya, 1 bulan 2 bulan, tapi ini butuh waktu untuk kemudian kita membiasakan mindset yang berbeda dengan yang sebelumnya, termasuk perilaku yang berbeda dengan yang sebelumnya ketika kita mendapatkan uang. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, dulu ketika saya mendapatkan gaji maka biasanya langsung habis gitu ya. Tapi sekarang ketika saya dapat uang, income termasuk dari gaji, itu saya membiasakan pertama untuk menyisihkan di awal untuk saya investasikan. Karena waktu itu saya belum punya pengetahuan soal investasi, soal mengembangkan harta, maka saya tabung dalam bentuk uang cash. Kemudian saya belajar, ternyata kalau uang cash itu tergerus oleh inflasi, maka kemudian saya menabungnya dalam bentuk emas batangan. Terus seperti itu. Jadi setiap saya dapat income, saya tabung, ditabung bukan sekedar untuk ditabung ya, tapi dalam rangka untuk dilipat gandakan. Termasuk ditabung dalam rangka untuk kebutuhan biaya pendidikan anak di masa-masa yang akan datang. Anak saya sekarang masih SD, saya siapkan untuk biaya SMP, SMA, bahkan kalau dia mau kuliah ya silahkan, sudah saya siapkan ya dananya. Kemudian seiring berjalannya waktu saya belajar tentang bisnis, saya belajar tentang digital marketing, saya belajar tentang bagaimana berjualan online, sampai akhirnya pada satu titik saya punya skill, punya kemampuan untuk melipat gandakan uang yang ada di tabungan itu dengan modal yang sudah saya miliki, dengan skill ya, mindset yang sudah saya miliki sebagai seorang entrepreneur. Saya waktu itu masih bekerja ya, dan sekarang juga masih bekerja gitu. Kemudian emas batangan itu saya jual semuanya, karena kalau menabung emas batangan itu kalau misalnya kita beli hari ini dijual besok itu pasti rugi biasanya. Karena kalau menabung emas batangan itu jangkanya harus jangka panjang, harus di atas 5 tahun ya kalau kita mau mau untung gitu ya, atau paling tidak balik modal gitu ya. Nah kemudian emas itu beberapa saya jual untuk saya jadikan modal dalam bisnis. Tapi sebenarnya sebelum saya jual pun sebenarnya saya sudah merintis bisnis ya secara online, dan alhamdulillah bisa menghasilkan ya. Kemudian saya sisihkan terus gitu. Jadi saya punya dua income. Income pertama dari gaji yang setiap awal itu saya sisihkan di awal untuk saya tabung ya. Kemudian sisanya baru untuk kebutuhan. Kemudian dari situ saya belajar terus belajar banyak buku, ikut berbagai course, short course, baik itu offline maupun online. Kemudian saya mendapatkan mindset baru, skill set baru. Kemudian saya belajar terus sampai akhirnya income itu saya dapatkan income kedua dari bisnis, dan saya investasikan kemudian dari bisnis gitu ya. Uang dari bisnis, income dari bisnis itu saya gulung lagi ditambah dengan gaji yang sudah masuk, sampai pada satu titik akhirnya gaji itu alhamdulillah bisa saya investasikan 100%. Saya men-challenge atau menantang diri saya sendiri untuk bisa hidup dari income yang berasal dari bisnis gitu ya. Sementara untuk gaji saya investasikan 100%. Nah itu satu contoh saja teman-teman, bagaimana financial literasi itu bisa mengubah kehidupan keuangan seseorang dari hanya memahami tentang misalnya tentang ketika mendapatkan income maka harus disisihkan sekian persen. Saya bisa menyisihkan ketika itu 30% sampai 50%. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 100% saya sisihkan. Itu contoh ya bagaimana
pemahaman tentang finansial literasi itu bisa mengubah keuangan seseorang gitu ya. Eh, itu satu contoh. Contoh-contoh yang lain sebenarnya banyak. Misalnya tentang mencatat uang masuk dan uang keluar. Dulu saya nyatetnya misalnya di buku tulis kecil itu saya catat pemasukan dari gaji misalnya sekian rupiah, pengeluaran ini sekian rupiah, tanggal sekian rupiah. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkembang teknologinya, saya memakai aplikasi ya, sehingga bisa bisa real time ya, jadi kita mudah mencatatnya, kemudian bisa langsung kita baca ya alur pengeluaran kita itu seperti apa dalam bentuk diagram gitu. Itu contoh teman-teman memahami finansial literasi, dan alhamdulillah itu membuat kehidupan keuangan saya menjadi lebih mudah. Dan bahkan ada satu titik saya berpikir tentang uh, ternyata begini toh, kita bisa menciptakan sebuah mesin uang di mana tanpa bekerja sekalipun uang tetap bisa masuk ke dalam kantong saya gitu. Nah, pelajaran-pelajaran ini, pengalaman ini saya share kepada teman-teman di sekolah Financial Freedom, atau di short course, mini course yang saya buat. Itu saya sharing lebih mendalam tentang bisnis, tentang digital marketing, tentang pengelolaan keuangan yang lebih mendalam lagi. Kalau teman-teman mau ikut, bisa daftar di chat WA saya di 0823 3590 3841. Ya, nanti silahkan teman-teman chat saya kalau ingin belajar lebih lanjut. Itu yang bisa saya share kepada teman-teman pada kesempatan sore hari ini. Sudah 17 menit berjalan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.